Subjek komunitasnya saudara ahli paham? Iya, saya memahami. Apa saja subjeknya? Tadi kan objek ini subjeknya. Iya. Itu Iya, subjek di tun ya, sesuai dengan aspek filosofis dan historis. Menurut pengetahuan saya bahwa subjek teoritisnya itu adalah pejabat tun dengan warga negara yang mereka itu dirugikan atas tindakan pejabat kepausan. sekarang ini apa yang menjadi syarat sehingga kita bisa berperadilan itu untuk warga negara? Syaratnya apa? Mohon izin yang mulia, apakah ini ada relevansinya sama? Boleh. Ya. Tolong dijawab deh. Ya, baik. Sebetulnya ini lebih relevan apabila saya dihadirkan pada peradilan tata usaha negara ya, karena berkaitan dengan apa yang menjadi prasyarat. Yang prasyaratnya yang pertama tentu adanya dispute, ada sengketa antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara. Nah, apabila ada sengketa itu, maka warga negara yang dirugikan sebagai tindakan pejabat administrasi negara itu bisa mengajukan permohonan ya untuk penyelesaian sengketa administrasi kepada peradilan itu sebagai upaya yang terakhir sebelum yang sebelumnya dipersyaratkan untuk menempuh upaya administrasi, upaya penyelesaian administrasi. Jadi ahli bilang bahwa kepemiluan itu dibatasi waktu. Betul. Bahkan pengadilannya berbatas waktu menurut. Betul. Sekarang kalau diketahui ternyata waktunya berhabis pemilu, rezim pemilu diketahui ada pelanggaran, gimana diselesaikan? Mohon izin, saya meresponnya. Jadi undang-undang pemilu itu mengikat kepada setiap orang, tidak hanya mengikat kepada penyelenggara, tetapi setiap orang, setiap warga negara untuk tunduk dan patuh kepada hukum positif yang berlaku. Nah, ini juga sesuai dengan konsep negara hukum, semua harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan pemilu di Indonesia, di dalam kerangka hukum pemilu itu sudah diatur bagaimana partisipasi warga negara gitu, ya, untuk memastikan bahwa pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur oleh aktor-aktor atau pemangku kepentingan utama yang diberikan kewenangan-kewenangan untuk memberikan pelayanan terhadap hak konstitusional. Nah, berkaitan dengan sengketa bahwa warga negara kemudian mengetahui setelah pemilu berakhir misalnya, maka menurut kerangka hukum pemilu maka kehilangan kesempatan untuk mengajukan komplain atau mengajukan sengketa gitu ya menurut kerangka hukum pemilu kita. Dan di dalam undang-undang pemilu sekali lagi warga negara itu harus mematuhi gitu ya tentang penggunaan hak konstitusional untuk berpartisipasi. Di undang-undang pemilu dikatakan bahwa kalau warga negara ingin berpartisipasi, yaitu memastikan pemilunya jujur, adil, dan kredibel berintegritas, maka warga negara itu dibuka kesempatannya untuk mengajukan keberatan-keberatan atau meminta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara di bidang kepemiluan. Dan warga negara itu harus patuh mematuhi kapan waktunya yang disediakan undang-undang untuk meminta akuntabilitas. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, penggugat ijazah Gibran singgung kasus ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, kasus ijazah ini semakin bergulir, teman-teman, baik itu kasus ijazah Pak Jokowi maupun juga kasus ijazah anaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka yang menjabat sebagai orang nomor 2 di negara ini. Ya, bersama saya di channel video ini. Nah, teman-teman, kita telah melihat video cuplikan tentang kasus ijazah palsu Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman, ijazah bapak dan anak bermasalah, rakyat sudah dibohongi sejak 10 tahun oleh Jokowi, sangat-sangat memalukan dan biadab. Tertipu lagi dengan ijazah wapres anak Jokowi. Ya Allah, bapak SM, anak bermasalah semuanya, semoga kebenaran ada jalannya. Indonesia adalah bangsa yang besar, butuh pemimpin yang jujur, komponen,
berwibawa, berwawasan global kita Indonesia. Edian, negara sehebat ini wapresnya tak punya ijazah SMA. Semoga terungkap. Pantas aja negeri ini dilanda musibah terus. Pemimpinnya serbu palsu, Mak Zulkan segera melanggar konstitusi. Jika terbukti ijazah Jokodok dan Fufafa palsu dan ada ijazah SMA sederajat, harus dihukum berat dan dimiskin atau dinepalkan olehnya rakyat. Banyak insinyur dan sarjana yang kompeten udah harus dirubah untuk capres dan cawapres, dan KPU yang terlibat harus dihukum penjara 12 tahun. Mimpi apa bangsa ini bisa memilih presiden yang ijazahnya diduga kuat palsu, kemudian anehnya jadi wapres ijazahnya juga aneh-aneh. Apa iya bangsa ini yang punya perguruan tinggi top semacam UGM itu? Semoga kebenaran terungkap ya. Tolong NKRI dijauhkan dari penguasa yang korupsi dan tidak mementingkan rakyatnya. Memalukan bangsaku menyelesaikan ijazah palsu sampai bertahun-tahun. Ya Allah, tunjukkan yang benar ya. Dan yang salah tetap yang salah. Engkau yang maha mengetahui. Indonesia adalah bangsa yang besar, koruptor pun terbesar, penipuan pun minta ampun banyaknya. Ternak-ternak mul pun melimpah, ijazah palsu bikin pilu maraknya. Maka dihasilkanlah penjabat-penjabat bermental pengkhianat, penipu rakyat. Negara besar dipimpin anak yang gak jelas pendidikannya, maka tinggal tunggu kehancuran. Apakah kita rela mempertaruhkan masa depan anak cucu bangsa ini? Negara kalau dipimpin oleh orang dari hasil penipuan, maka negara itu tidak akan ada ketenangan. Selalu ada kegaduhan yang terjadi percala. Coba Anda renungkan kalau Anda masih punya akal sehat. Sungguh kasihan yang sekolah tinggi tapi bisa dibohongin hanya karena memperkaya diri sendiri, tidak jujur dan suka berbohong. Miris NKRI. Semua ketum parpol dan semua anggota DPR di Republik Indonesia menyimak sidang ijazah Gibran. Cepat Gibran dimakzulkan, lebih cepat lebih baik, Indonesia bisa maju, adil dan makmur. Presiden Jokowi, maka anaknya di riwayat pendidikannya masalah sama dengan Jokowi, rakyat dibohongi. Semoga Allah membubarkan jalan kebenaran tentang ijazah Jokowi dan anaknya. Segera copot jabatan aib NKRI. Bapak dan anak sama-sama psikopat kekuasaan. Gimana mau benar negara pemimpin berijazah palsu didukung, dibela, mati-matian berbuat palsu tanda orang nggak benar. 58% kalian tanggung jawab atas bobroknya negeri ini. Susah ngalangin kerak yang nama Jokowi dan anaknya. Ayo Bu Hakim akan menjadi orang bodoh, jangan memutuskan perkara ini. Aku akan berpihak pada Gibran yang terang-terang gak tamat SMA, dilindungi oleh hukum, apalagi bapaknya. Bapak dan anak sama koplaknya, kenapa hukum kok tidak tegas? Tindak dong. Harusnya Pak Jokowi yang harus tahu persis kondisi anaknya. Kok yang sangat dipaksakan banget. Ini Indonesia, negara yang sangat besar, butuh pemimpin yang benar, yang berkualitas. Jokowi yang segera diurus bermasalah korupsinya dulu. Bapak Presiden Prabowo jangan takut diancam Jokowi. Rakyat akan bersama Bapak. Bapak sama anak sama aja, mereka ada untuk merusak bangsa Indonesia oleh PKI oligarki. Jokowi bohong, anak turunannya juga bohong juga. Sampai hari ini semakin bapak anak sama saja ijazah goib. Rakyat yang memilihnya juga ikut berdosa loh. Apalagi memilihnya kera. Nah, iming-iming segala macam. Saya ndak habis pikir bapak anak ditunduk ijazah palsu. Kalau memang ini betul, mudah-mudahan cintanya asli. Makzulkan Gibran, hukum Jokowi segera, dan miskinkan karena sudah jelas-jelas menipu rakyat Indonesia. Pemahaman saya dalam kaitnya hidup bertata negara, kalau ada ketentuan harus dipenuhi dulu sebelum langkah selanjutnya seperti pemilu. Calon peserta pemilu harus memenuhi ketentuan persyaratan baru bisa sebagai
Peserta pemilu kalau ada temuan peserta jadi di kemudian hari melakukan pelanggaran syarat menjadi peserta pemilu, maka peserta seperti ini harus dibatalkan demi hukum. Ini negara Indonesia, bukan negara keluarga Jokowi dan gerombolannya. Ayo para penegak hukum, adili Jokowi perusak negara, tangkap dan harus diadili hukum seberat-beratnya. Indonesia darurat penegak hukum yang jujur. Saya yakin kalau pemimpin Indonesia punya kecerdasan, kejujuran dan amanah, baru jabat pembantu alias menteri yang tidak pilih asal-asalan semua dibersihkan dari KKN. Percuma kita keluar-keluar minta pecat menteri yang bermasalah, tidak akan dilakukan karena dari awal sudah bermasalah. Tolong ya para penjabat tinggi negara, para profesor, para guru besar dan para akademis, kalau memang Gibran gak punya ijazah SMA yang harus segera diturunkan. Malu-maluin saja negara sebesar ini kok gak punya pelongo-pelongo. Ini adalah karma untuk bangsa Indonesia. Bapak SM, anak SM tak tahu malu dan sadar diri, tak sayang negaranya malah mengacak aturan. Ali tetap terasa pendukung cor bayang-bayang ini. Ngapain sih orang-orang yang berijazah palsu yang dipakai jadi penjabat negara, apalagi menjadi orang nomor satu? Betapa naifnya undang-undang yang dibuatnya dan membuat rakyat sengsara. Ayo pecat orang-orang yang berijazah palsu, sebab terlalu banyak orang yang jujur dan berijazah asli yang dapat memajukan negeri ini dan duduk sebagai penjabat negara seharga rakyat hidup dan dengan undang-undang bersaklakat hati nurani. Sungguh gila, negara besar dan rakyat wajib belajar 12 tahun Ternyata wapresnya SMA bermasalah atau tidak punya ijazah. Di era Presiden Jokowi untuk mendaftar jadi cawapres cuman cukup surat keterangan dari Dikdasmen untuk kepentingan persyaratan ijazah SMA dan sederajat. Sebagai pengganti kursus di luar negeri atau Singapura dan Australia, apa kata dunia? Sungguh ngiris ngeri ini. Agar usaha pemakzulan digencarkan supaya bangsa Indonesia yang besar ini tidak dipimpin pembohong dan penipu. Pemimpin harus jujur mengakui keadaannya. Saksi ahli jangan diberi panggung karena mantan komisioner di KPU yang sudah menikmati fasilitas, dan Pak Mulyono yang tidak lain Bapak Fufu Fafa. Buat tidak akan jatuh dari pohonnya, harus cepat bergerak demi kebenaran. Bencana begitu banyak, jelas ada skut pautnya. Pemimpin palsu sebab kebijakan yang diarahkan pada bawahan kebijakan yang tidak beres. Kalau DPR tidak mampu berkejauh susuel adipirsa tak giat, berarti kalian bersengkol. Bapak dan anak sama nggak punya ijazah. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman.